wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Sohibul bait di rumah ini yang sama kita muliakan, berharap mudah-mudahan duduk kita di rumah ahli bait ini Allah izinkan kita nanti duduk di surganya Allah sambil menatap wajah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kepling yang sama kita hormati, Bapak Ketua STM yang sama kita hormati, Bapak Ketua BKM yang sama kita hormati, salam takzim dan hormat kita kepada imam besar kita Masjid Al-Hidayah Al-Ustadz Sayyidi Kunja Ali, Haji Sayyidi Kunja Ali, SPDI, SH Ustadz. Harus lengkap ya kan Ustadz? Kemudian ayahanda, orang-orang tuaku, para imam, para bilal, yang mohon maaf saya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah di malam tepat, di malam nisfu Sa'ban ini, Allah masih titipkan kita kesehatan dan keafiatan, yang artinya ayahanda, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah, hanya tinggal menghitung 14 hari atau 15 hari kita akan bertemu dengan tamu yang agung dan luar biasa, yaitu bulan suci Ramadan. Ayahanda, orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alim ulama katakan bulan Rajab itu adalah bulan menanam, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan memupuk, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Bahkan alim ulama katakan Sya'ban itu adalah gerbang menuju bulan Ramadan. Maka doa-doa yang selalu kita panjatkan ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, pertemukan kami di bulan Ramadan. Ternyata yang Rasul minta itu Pak adalah keberkahan. Apa makna berkah? Ziyadatul khair, semakin bertambahnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka ya anda, orang tuaku yang dimuliakan Allah, maka datang bulan Rajab bertambah kebaikan amal kita. Masuk bulan Sya'ban gitu juga meningkat amal kebaikan kita. Maka berharap kita semua panennya di bulan Ramadan. Kadang-kadang izin ayahanda, orang tuaku yang dimuliakan Allah, ada orang yang dia berharap panennya bagus di bulan Ramadan, tapi dia nggak nanem, tapi dia nggak mupuk. Cemana dia mau panen di bulan Ramadan sedangkan nggak mananem, sedangkan juga nggak mupuk. Maka ya anda, orang tuaku yang dimuliakan Allah, kadang-kadang izin mohon maaf, udah masuk bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, 15 hari lagi menuju Ramadan, kadang-kadang suasana Ramadannya belum dia dapatkan. Izin ayahanda, orang tuaku yang dimuliakan Allah, bagaimana mau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang suasana Ramadannya pun nggak dapat. Kadang-kadang sing lain poso, DN nggak poso. Sing lain teraweh, DN nggak teraweh. Sing lain tadarus, DN nggak tadarus. Kenapa ayahanda? Karena suasana Ramadannya dia nggak dapatkan. Apa kata baginda Nabi? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban
ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan dan mengharap ampunan Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lain. Maka ya anda orang tua yang dimuliakan, kadang-kadang izin mohon maaf, fenomena ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Posoi nggak pernah tapi ikut royo ini Pak. Terawihnya nggak pernah tapi DN sing paling sibuk ketika royo. Maka ya anda orang tua yang dimuliakan Allah, dan kita berharap mudah-mudahan doa-doa yang selalu dipanjatkan imam kita Allah kabulkan sampai umur kita Pak bertemu dengan bulan Ramadan. Walaupun 15 hari, 14 hari lagi nggak eneng jaminan kita yang hadir ini ketemu dengan bulan Ramadan. Kadang-kadang izin mohon maaf, satu malam sebelum masuk mau terawih, kadang-kadang eneng sing ninggal Pak. Padahal baru mau nanti malam mau terawih, tapi dah ninggal. Kenapa izin mohon maaf? Ternyata Israel itu nggak nek tanggal merah itu. Maunya kan biar terawih dulu, satu malam poso dulu, satu hari. Tapi nggak eneng Pak. Maka ya anda orang tuaku yang dimuliakan Allah, izin mohon maaf. Kalau memang sudah tercatat di antara kita Pak, nggak ketemu umur kita sampai bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah pilih kita orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau di antara kita umur kita sampai di bulan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik bagi kita, bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur pada malam hari ini, malam Jumat di hari Sayyidul Ayyam, hari kesukaan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya beliau mengatakan ada 5 waktu, dan ketika 5 waktu ini kita berdoa, doanya nggak akan tertolak. 5 waktu. Kapan yang pertama? Malam Idul Fitri. Lalu yang kedua malam Idul Adha. Lalu yang ketiga malam Rajab. Lalu yang keempat malam Nisfu Sa'ban. Lalu yang kelima malam Jumat. Dan kita luar biasa, malam Jumat ini Pak tepat juga di malam Nisfu Sa'ban. Kata baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak orang lalai, banyak orang tinggalkan. Kenapa Pak? Pertama, dia antara 2 bulan mulia, bulan Rajab sama bulan Ramadan. Di tengah-tengahnya bulan Sya'ban. Banyak orang yang istiqomah ketika menumpuk amal di bulan Rajab, kemudian dia semangat di bulan Ramadan, tapi meninggalkan amal kebaikan di bulan Sya'ban. Bahkan dalam hadis banyak diriwayatkan, bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Saya melihat Nabi Muhammad itu puasa full 1 bulan itu di bulan Ramadan. Dan tidak pernah aku melihat Nabi Muhammad puasanya banyak di bulan-bulan lain kecuali di bulan Sya'ban. Bahkan ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah, kenapa ayahanda? Ternyata bulan Sya'ban ini pertama memang bulan yang dilupakan. Lalu yang kedua ada malam Nisfu Sa'ban. Malam Nisfu Sa'ban itu ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah, alim ulama katakan Allah itu mendiskon hamba-hambanya yang berdoa di malam Nisfu Sa'ban itu Allah ampuni. Makanya ulama dulu kita ajarkan selepas maghrib itu 3 kali baca yasinnya. Yasin pertama, keimanan dan ketakwaan di dalam hati kita. Lalu yang yasin yang kedua, minta matinya husnul khotimah. Lalu yang ketiga, dimudahkan dalam urusan dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah, kalau udah ada yang baca yasin tadi selepas ba'da maghrib, alhamdulillah. Kalau memang belum sempat, nanti pulang pun bisa Pak.
Dan hidupkan, baginda Nabi katakan, hidupkan malam-malam nisfu Sya'ban. Apa yang dimaksud hidupkan malam-malam nisfu Sya'ban? Banyak kita beribadah di hadapan Allah. Karena ternyata setahun itu amal kita dilaporkan kepada Allah tepat di malam nisfu Sya'ban. Kalau harian itu hari Senin dan Kamis. Tapi kalau tahunan itu dilaporkan ternyata di malam nisfu Sya'ban. Ditanya, kenapa ya Rasul engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Kemudian Rasulullah katakan, aku mau ketika amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Dan mudah-mudahan ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam ini Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah jadikan kita orang-orang terbaik di hadapan Allah, yang pada akhirnya duduk kita di rumah ahli bait ini, Allah izinkan kita nanti duduk di surganya Allah sambil menatap wajah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah, dengan waktu yang singkat ku tengok ada agenda lain laporan nih, ku tengok 1 jam nih Pak laporannya. Oke. Kata protokol tadi 1 jam 2 jam lah Pak. Insyaallah. Nggak lama-lama Pak, hanya 2 yang saya sampaikan di malam ini, mudah-mudahan menjadi bekal saya dan kita semua. Apa 2 yang disampaikan malam ini? Pertama, ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah, ada 2 sifat penghuni surga. Ada 2 sifat penghuni surga dalam ayat Al-Quran. Allah apa katakan? Yang pertama, wala khaufun alaihim. Lalu yang kedua, wala hum yahzanun. Yang pertama Pak, wala khaufun alaihim. Apa ini wala khaufun Pak? Sifat penghuni surga yang pertama, tidak ada rasa takut. Ciri-ciri sifat penghuni surga yang pertama, tidak ada rasa takut. Dan izin kalau boleh kutanya sama bapakku sekalian, kalau menjalani hidup hari ini, masih ada rasa takut apa enggak Pak? Enggak ada Pak? Takut ekonomi, takut anak, masih ada Pak? Masih. Dan takut itu ternyata fitrahnya manusia. Dan ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah, kalau memang yang nggak ada maka luar biasa. Namanya manusia, izin mohon maaf Pak, pasti memiliki rasa takut. Kalau Bapak nanti pulang ke rumah ambil pisau, kemudian beset tangan Bapak, kalau yang keluar masih darah Pak, kurasa masih ada rasa takut. Tapi kalau Bapak tadi ngomong dia nggak takut, nanti sing dibeset, kurasa kabel yang keluar, nah berarti Bapak nggak takut. Kenapa? Bapak udah robot. Tapi yang namanya manusia Pak, pasti memiliki rasa takut. Izin ayahanda orang tuaku ini muliakan Allah. Bahkan ada satu sahabat baginda Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika diajak Nabi Muhammad itu hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, yang dalam catatan sejarah dikejar kafir Quraisy, itulah naik ke Gua Sur. Ketika naik ke Gua Sur, kemudian apa kata Abu Bakar, Muhammad, orang-orang kafir Quraisy di atas. Kalau mereka melihat ke bawah, nampaklah kita, ketangkaplah kita. Ternyata alim ulama sepakat kala itu Abu Bakar masih memiliki rasa takut. Padahal Pak, Abu Bakar itu 13 tahun belajar Islamnya, jumpa sama Nabi Muhammad, tapi masih memiliki rasa takut. Apalagi kita sehingga pernah jumpa sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan izin ayahanda, dan rasa takut itu fitrah manusia. Tapi Nabi Muhammad katakan sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Untuk apa Pak? Nabi Muhammad katakan sama Abu Bakar, Allah bersama kita, biar menguatkan kala itu Abu Bakar.
Tapi beda ucapan ketika umat Nabi Musa dikejar pasukan Fir'aun sampai di depan Laut Merah. Apa kata umat Nabi Musa? Wahai Nabi Musa, ketangkaplah kita. Di depan ada Laut Merah, matilah kita, hancurlah kita. Tapi kala itu Nabi Musa katakan, Innallaha ma'iyya, Allah bersama aku. Beda ucapan Nabi Muhammad, Pak, sama Nabi Musa. Kalau Nabi Musa katakan, Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi Nabi Musa katakan, Innallaha ma'iyya, Allah bersama aku. Alim ulama katakan, kenapa ucapan Nabi Musa sama Nabi Muhammad beda? Kalau Nabi Muhammad, Abu Bakar itu yang ketakutan, maka menguatkan Abu Bakar. Tapi kalau Nabi Musa, Pak, bukan umatnya yang ketakutan, tapi umatnya nakut-nakuti Nabi Musa. Makanya dia katakan, Innallaha ma'iyya, Allah bersama aku. Maka kadang-kadang izin mohon maaf ayahanda, ketika kita menjalani kehidupan hari ini, kadang-kadang pasangan hidup eneng sing modele DN saling nguatkan. Antara suami istri saling menguatkan. Tapi kadang izin mohon maaf, eneng sing modelnya suami istri sing nakut-nakuti, eneng. Bang, cemana ini bang? Gas pun payah, semua naik. Mampus lah kota cemana pun, kau tuh nggak tahu cemana ngatur keuangan. Nakut-nakutin. Tapi kalau ada pasangan suami istri yang menguatkan, bang, cemana ibu nih bang? Semua harga mahal, gas pun payah, udahlah deh. Nggak ada gas pun di belakang, banyak kayu bakar kita. Bang, cabai pun mahal, udah nggak usah pakai cabai pun abang maunya. Saling menguatkan. Kadang-kadang izin mohon maaf, ada kawan yang modelnya saling menguatkan, eneng sing kawan sing modelnya nakut-nakutin. Apalagi satu pengajian, satu wirid, itu ada modelnya gitu. Saling menguatkan. Cemana kau ini? Aduh, udah aman lah. Itu kan musibah. Kadang-kadang datang sama kita itu ujian. Saling menguatkan. Kalau sekarang mahal, aman, STM kan banyak kasnya, nanti dibantu-bantu. Banyak STM, Pak, kasnya, Pak. Tapi kadang-kadang ada yang model kawan nakut-nakutin. Oh, kapok lah kau, cemana lah. Sekarang kan payah. Makanya kau jangan slot aja kau, payah sekarang. Nakut-nakutin. Maka ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan izin mohon maaf ayahanda orang tuaku, sifat takut itu adalah fitrahnya manusia. Dan izin mohon maaf, dulu saya ketika masuk ke MAN, saya kan sekolah dulu di MAN, itu latar belakangnya SMP negeri. Dan ketika masuk SMP negeri kemudian pindah ke MAN, dulu rasa takutnya luar biasa. Dulu kata orang ketika masuk ke MAN, izin mohon maaf, kalau lulus harus bisa bahasa Arab, harus lulus hafal ayat Quran. Dan namanya dulu di SMP nggak ada belajar bahasa Arab, Pak. Itu takut nggak ketulungan. Cemana lah payah kali belajar bahasa Arabnya, hafalan pun nggak ada. Tapi karena dijalani, alhamdulillah lulus. Udah hilang rasa takutnya. Kawan-kawan ngajak kuliah lah, kita kuliah. Akhirnya beranikan kuliah di UIN. Ngambil S1 di UIN, kuliah. Rasa takut juga, Pak. Orang tua payah di kampung, susah di kampung, cemana bayar uang kuliahnya. Akhirnya dijalani, alhamdulillah lulus. Lanjut S2 di UIN juga, masih ada rasa takut, Pak. Apa rasa takutnya? Ketika bayar uang kuliah, izin mohon maaf, kawan-kawan bilang, nanti kalau bayar uang kuliah kita tetean. Gampang, kutambahi. Tapi ketika bayar uang kuliah, batas waktu bayar uang kuliah datang, kawan pada hilang semua. Yang katanya dulu mau nambahi nggak ada, yang mau nambahi diem-diem. Tapi dijalani, alhamdulillah Pak lulus. Udah tamat S2 masih ada rasa takutnya, Pak. Takut nggak kerja. Akhirnya honor-honor, guru TK, guru SD. Honor-honor, alhamdulillah masih ada rasa takut lagi, Pak. Apa yang ditakutkan? Nggak nikah. Kawan-kawan udah pada nikah. Udah nikah masih ada rasa takutnya. Apa, Pak? Nggak punya anak.
Udah punya anak, masih ada rasa takutnya lagi. Apa rasa takutnya? Cemana biayai anak, cemana sekolahkan anak, cemana didik anak. Masih ada rasa takut, rasa takut, rasa takut. Dan ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah, bagaimana cara menghilangkan rasa takut ini? Dan rasa takut ini tempatnya di dalam hati. Bagaikan hati kita itu bagaikan cawan kosong. Bagaikan gelas yang kosong. Tapi ketika kita melakukan amal kebaikan dalam ayat Al-Quran, Allah katakan, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-shaif falyabudu rabbahadzal bait. Kata Allah, banyak-banyak beribadah. Itulah yang akan menenteramkan hati kita. Ketika kita banyak beribadah di hadapan Allah, Pak, gelas yang kosong tadi Allah akan isi dengan ketenangan. Dan secara otomatis ketakutannya itu akan keluar. Yang semakin banyak di dalam hati kita adalah rasa tenang. Maka pengajian kita, wirid kita juga, Pak, adalah menenteramkan ketenangan kita. Baginda Nabi katakan, ketika sekelompok orang berkumpul, 3 yang dia lakukan, Allah berikan 4. Apa yang dia lakukan 3? Pertama, membaca ayat-ayat Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, mengkaji ayat-ayat Allah. Lalu yang ketiga, berkumpul. Maka Allah akan berikan 4. Apa yang 4 ini, Pak? Pertama, sakinah. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ketenangan di dalam hati orang-orang beriman. Ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah, maka ketenangan itu juga tempatnya di dalam hati. Maka pengajian kita ini menenteramkan. Maka izin mohon maaf ayahanda. Bahkan Baginda Nabi katakan ketika sekelompok orang, ketika satu orang dia keluar dari rumahnya datang untuk menuntut ilmu, diamalkan ataupun tidak diamalkan, maka fadilahnya seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Maka pengajian kita juga menenteramkan, Pak. Maka izin mohon maaf. Maka perhatikan kalau orang dengar pengajian, kalau orang lagi sholat Jumat, izin mohon maaf, semakin tertunduk. Itu bukan tidur, Pak, itu tentram. Berarti sakinahnya wis masuk ke dalam hati. Makanya nggak popo. Berarti ceramahku udah masuk ke dalam hati. Yang penting, Pak, ketika nanti siap ceramah, mau jeda dibangunkan. Takutku nanti kita makan lontong, DN meneng. Ini malam ini apa nih, Pak? Lontong, Pak, pas ya. Ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah, izin mohon maaf, Pak, dapat sakinah ketenangan itu payah. Artis-artis itu, Pak, kalau dia mau dari show dari tempat yang satu ke tempat yang lain, kadang-kadang 1 hari 20 syutingnya, tempat yang berbeda. Istirahatnya tidurnya di mana, Pak? Di mobil. Tapi sebelum tidur, istirahat dia minum 1 pil. Biar apa, Pak? Biar tertidur. Biarkan 10 menit, 15 menit di dalam mobil dia tertidur, yang penting ada waktu istirahat. Tapi yang luar biasanya, Pak, kita nggak mesti minum pil, wis ngantuk, keturun. Apalagi pengajian. Apalagi Jumat itu, ya Allah. Kuperhatikan Jumat. Khotib baru naik ke atas mimbar, baru pembukaan. Alhamdulillah, udah mulai, wah itu ngap. Ditengok ustadznya udah mulai bebayang. Kok bebayang muka ustadznya? Lama-lama wah itu tertunduk. Udah siap khutbahnya, baru terbangun. Bilang sama kawannya, kok cepet kali khotib kita hari ini. Bukan cepet khotibnya, kau yang tidurnya lama. Maka ya anda orang tuaku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka izin ya anda orang tuaku yang dimuliakan Allah. Itu tadi sakinah. Lalu yang kedua apa? Hadirnya para malaikat di majelis ini. Alim ulama katakan jumlah malaikat yang turun, izin mohon maaf, 6.000 malaikat.
yang memayungkan sayapnya. Lalu yang ketiga, dibanggakan di hadapan para malaikat. Nama kita itu sering disebut, Pak. Lalu yang keempat, izin mohon maaf ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah, Allah berikan rahmat kasih sayangnya. Maka di majelis itu doa-doa terbaik. Lagi nih di malam nisfu Sa'ban, doa-doa kita terbaik. Kalau bisa ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah, pulang kita nanti, izin mohon maaf, mau sholat sunnah apapun minta kepada Allah. Dimulai dari sholat sunnah wudhu, sholat sunnah mutlak, kemudian sholat sunnah taubat, minta kepada Allah. Maka ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semakin menenteramkan sakinah kita. Lalu sifat kedua orang penghuni surga, kalau yang pertama wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Lalu yang kedua wala hum yahzanun, tidak ada rasa sedih. Kalau yang pertama tidak ada rasa takut, yang kedua tidak ada rasa sedih. Ayahanda orang tua yang dimuliakan Allah, apa bedanya rasa takut sama rasa sedih? Beda apa sama ini, Pak? Beda, Pak. Kalau rasa takut sesuatu yang belum terjadi. Tapi kalau rasa sedih sesuatu yang sudah terjadi. Maka kadang-kadang izin mohon maaf ayahanda orang tua yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang ada satu hadir kepada kita. Padahal itu yang bukan kita harapkan, tapi boleh jadi, Pak, itu yang terbaik bagi kita. Ada orang dulu izin mohon maaf di kampung itu. Wawa itu nggak mau nikahnya sebenarnya sama Wawa itu. Wak Leman lah contoh namanya, Wak Leman. Nggak mau nikah. Sebenarnya aku nggak mau nikah sama Wak Leman, nggak cinta aku. Tapi orang, ada nama Wak Leman sini? Nggak ada ya? Oh. Tapi aku cintanya sama Wak Udin, tapi karena orang tua. Gitu. Izin mohon maaf, Pak. Nggak cinta sama Wak Leman, tapi anaknya udah 5. Maka ya Anda kadang-kadang yang datang sama kita itu, Pak, izin mohon maaf, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa, Pak? Keinginan kita terlalu banyak. Izin mohon maaf, Pak. Ada berita yang viral kemarin, dia mampu, izin mohon maaf, korupsinya 300 triliun. Itu izin mohon maaf, padahal gajinya udah banyak. Kadang-kadang gitu manusia, Pak. Ada uang tunjang nyari uang sepak. Ada uang sepak nyari uang sondol. Ada uang sondol nyari uang sikut. Nggak ada habisnya, izin mohon maaf. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan, ketika manusia diberikan satu gunung yang berisi emas, maka manusia ini akan minta gunung yang kedua. Ketika dia diberikan gunung yang kedua, maka dia minta yang ketiga, gunung yang ketiga berisi emas. Udah dikasih gunung yang ketiga berisi emas, dia kadang-kadang akan minta gunung yang keempat yang berisi emas. Kapan akan cukupnya, Pak? Ketika masuk ke dalam kubur. Maka ya Anda orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang hidup ini, Pak, lebih enak jadi pengagum ketimbang jadi pemilik. Kadang-kadang hidup di dunia ini lebih enak jadi pengagum ketimbang jadi pemilik. Ada satu orang, dia duduk depan pasar. Tengoknya ada mobil Alphard lewat, Pak. Kacanya transparan, nampak. Ternyata yang di dalam itu ada ibu-ibu cantik. Jilbabnya panjang, pakai kacamata, lagi megang handphone. Wawak-wawak yang duduk di depan pasar tadi ngomong dalam hatinya batin, ya Allah, enak kali lah ibu itu tadi. Udah mobilnya cantik, orangnya cantik, ada sopirnya, hidupnya tenang kali. Itu menurut kita, Pak. Padahal yang di mobil tadi ibu itu pening nggak ketulungan. Pening servisnya, pening ganti olinya, pening bayar angsurannya, pening bayar uang sopirnya. Kita yang nengok, Pak, perasaan tenang. Tapi kadang-kadang hidup lebih enak jadi pengagum ketimbang jadi pemilik.
Mending kita Pak enak mau kemana-mana, supir kita lain, mobil kita lain, beda-beda Pak. Tinggal nunggu depan pasar, dia datangi sendiri, naik. Kalau mau turun, pinggir bang, dia pinggir. Kita nggak pernah mikiri ganti olinya, nggak pernah mikiri bayar sopirnya. Mau kemana-mana tenang. Maka ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah, apa tugas kita yang utama dalam kehidupan dunia ini? Tidak lain adalah untuk beribadah di hadapan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah di hadapan Allah. Maka ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah, tugas kita yang utama itu adalah ibadah. Kerja itu Pak hanya nunggu waktu sholat. Ada usaha kita Pak hanya nunggu waktu sholat. Tugas kita yang utama adalah tegak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang Pak, saya lebih mementingkan tugas yang selingan itu ketimbang tugas yang utama. Maka ya Anda orang tuaku yang dimuliakan Allah, maka kalau orang sudah bersyukur dengan apa yang dia inginkan, maka izin mohon maaf, Allah akan campakkan sifat jauh-jauh merasa kurang. Tapi kalau orang izin mohon maaf harus terus merasa kurang. Rumahnya udah besar, dibisiki setan, rumahmu kurang besar. Tengoklah wirid ini, yang masih ada yang di luar lagi. Ini kan bisikan setan, Pak. Kalau bisikan setan. Tengok orang udah ganti gorden bisikan lagi. Tengoklah orang gordennya udah ganti. Kita masih 14 tahun ini aja. Masih merasa kurang. Maka ya anda orang tuaku yang dimuliakan Allah, apalagi masuk bulan nanti, bulan Ramadan. Apa kata baginda Nabi? Mangkoma Ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dambi. Hidupkan malam-malam Ramadan, banyak-banyak beribadah, sholat qiyamul lail. Izin mohon maaf ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah. Jangan ada lagi di lingkungan kita Pak, di tengah-tengah masyarakat kita, mau 11, mau 23 tetap sama. Kadang-kadang hari ini izin mohon maaf, orang begaduh gara-gara 11 sama 23. Kalau udah sholat di masjid nggak usah digaduhkan lagi. Cemana kita pikirkan orang yang nggak mau ke masjid untuk datang ke masjid. Ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah, kenapa? Ramadan itu asal katanya romdo. Asal katanya romdo. Apa Pak? Bukan rondo, romdo. Ada yang sing rondo ngomongin romdo. Romdo. Artinya apa Pak? Romdo itu artinya panas. Artinya membakar. Maka ketika datang bulan suci Ramadan, izin mohon maaf ayahanda ibundaku yang dimuliakan Allah, ayahanda orang tuaku, ketika kita banyak-banyak beribadah, sholat, puasa, itu untuk mengkikis dosa-dosa dan kesalahan kita. Ada satu orang dia datang ke ladangnya Pak, dia cangkul tanahnya, kemudian ketika kedalaman 5 meter, dia temukan satu bongkahan besi. Besinya bekarat Pak. Ternyata diangkat dibawa ke tukang butut. Ini udah 50 tahun, udah 40 tahun. Cemana kondisi besinya Pak? Berkarat. Dan bagaimana cara menghilangkan karatnya Pak? Tentu dipanaskan, tentu dipukul. Begitulah kehidupan kita. Allah berikan setahun 12 bulan, tapi ada 1 bulan untuk kita kikis segala dosa dan kesalahan kita. Mungkin dosa mulut kita, mungkin dosa mata kita, maka di bulan Ramadan itulah kita kikis. Maka ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka izin mohon maaf ayahanda, dan berharap mudah-mudahan kita ramaikan masjid, mudah-mudahan ketika amal kebaikan itu yang kita lakukan ayahanda, dosa-dosa, kesalahan kita Allah gugurkan, dan ketika masuk bulan Idul Fitri nanti, kita betul menjadi orang yang fitrah, bersih secara jasmani dan rohani kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan izin mohon maaf mungkin ini aja saya sampaikan, 2 sifat penghuni surga, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mudah-mudahan kitalah termasuk orang-orang penghuni surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bisawab. Mohon ampun segala dosa dan kesalahan saya, banyak kekurangan saya, dan mudah-mudahan nanti selepas ini salaman-salaman semua Pak, itu menjadi tradisi kita.
ada dosa-dosa. Ketika masuk bulan suci itu kan hati kita juga bersih. Mudah-mudahan ketika masuk bulan Ramadan, hati kita suci. Ketika keluar dari Ramadan, betul-betul kita seperti anak yang baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.